Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pagi ini ya anak-anak. Semoga anak-anak Ibu Mira tidak lelah karena kemarin telah mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan negara kita. Anak-anak Ibu sudah sarapan kan? Ya, sebelum mulai pembelajaran sebaiknya kita sarapan dulu supaya kita lebih konsentrasi dalam belajar. Oke, anak-anak Ibu kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Kerukunan dalam Perbedaan pada pembelajaran keempat. Pada akhir pembelajaran ini, yang akan anak-anak Ibu lakukan nanti adalah yang pertama, anak-anak Ibu akan menemukan informasi penting dari cerita sejarah dan menuliskannya ke dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu akan menceritakan manfaat hidup rukun dengan teman atau tetangga. Baiklah anak-anak Ibu, kita akan membaca terlebih dahulu sebuah teks yang berjudul Peristiwa Menjelang Proklamasi. Kita simak sama-sama. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itulah anak-anak Ibu teks tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini nanti akan menjadi tugas nomor 1 bagi anak-anak Ibu, ingat-ingat. Yaitu dari teks tadi, teks menjelang peristiwa kemerdekaan, peristiwa proklamasi kemerdekaan tadi, anak-anak Ibu setelah membaca dengan seksama, anak-anak Ibu menemukan fakta-fakta penting yang ada di dalam teks tersebut dengan menuliskannya ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini untuk tugas nomor 1 ini sudah Ibu pandu. Yang di bagian tengah ini adalah judul teks. Nanti anak-anak Ibu buat seperti ini, buatkan judul teks di tengah. Kemudian untuk menemukan fakta penting dari teks tadi, anak-anak Ibu sudah Ibu pandu di sini dengan menggunakan kata siapa. Jadi di sini siapa. Jadi yang anak Ibu tulis di sini adalah siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam teks tadi. Kemudian di mana. Di mana peristiwa tadi terjadinya. Ini anak-anak Ibu buatkan di sininya. Kemudian kapan, tanggal berapa, waktunya kapan, ini dibuatkan di sini. Kemudian bagaimana. Bagaimana ini bisa jadi kalimat pertanyaannya bagaimana reaksi tokoh-tokoh pemimpin Indonesia waktu itu. Nah, silakan anak-anak Ibu buatkan di sini. Kemudian apa? Bisa jadi apa yang anak-anak Ibu buatkan, bisa jadi apa yang terjadi di Jepang saat itu, atau apa yang memicu pertentangan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, itu nanti terserah kepada anak-anak Ibu untuk mengisinya dengan apanya tadi. Kemudian mengapa. Nah, mengapa ini biasanya menanyakan alasan. Mengapa misalnya golongan muda bertentangan dengan golongan tua. Nah, nanti anak-anak Ibu isikan di dalam kolom-kolom ini
Ini adalah nanti tugas nomor 1. Nah, namun perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda tersebut tidak berlangsung lama. Para tokoh tersebut merasa tidak ada gunanya mempertentangkan hal tersebut. Mereka lebih mengutamakan kemerdekaan negara Indonesia daripada sekedar mempertahankan pendapat masing-masing. Maka akhirnya disepakatilah untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak Ibu Mira, betapa indahnya kerukunan dalam perbedaan itu, bukan? Seandainya waktu itu para tokoh golongan tua dan golongan muda tidak mengutamakan kerukunan, maka mungkin saja negara Indonesia belum bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana dengan anak-anak Ibu sendiri? Apakah anak-anak Ibu ada menerapkan kerukunan dalam perbedaan? Misalnya saja dalam bermain. Apakah anak-anak Ibu ada menghargai usul temannya tentang permainan yang akan dilakukan? Atau anak-anak Ibu bahkan memaksakan sendiri pendapatnya kepada teman? Nah, ingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan selama bermain dengan teman kita. Apakah kita menjadi orang yang menghargai pendapat temannya, atau kita menjadi orang, malahan kita menjadi orang yang egois yang memaksakan pendapat kita sendiri. Kita ingat-ingat kembali bagaimana sikap kita. Sekarang, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar ini. Apa yang mereka lakukan? Adakah mereka terlihat rukun dalam permainan itu? Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka ketika bermain tersebut, mari kita simak sama-sama teks cerita yang berjudul Mari Bermain Rangku Alu. Mari bermain rangku alu. Edo mengajak teman-temannya untuk bermain rangku alu, permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Tetapi Siti tidak mau ikut permainan itu. Siti tidak bisa bermain rangku alu. Dia tidak ingin kakinya terjepit oleh kayu. Edo tetap memaksa Siti harus ikut, karena kalau Siti tidak ikut, maka permainan rangku alu tidak seru. Siti tetap bersikeras tidak ikut. Dia tidak bisa bermain rangku alu. Melihat perselisihan Edo dan Siti, Beni segera menengahi. Beni membujuk Siti agar ikut bermain. Beni mencontohkan cara bermain rangku alu kepada Siti. Siti memperhatikan Beni memperagakan permainan itu. Kemudian Siti mencobanya sampai dia bisa. Setelah pandai, Siti pun ikut bermain bersama teman-temannya. Mereka akhirnya bermain dengan gembira. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana setelah anak-anak Ibu membaca teks cerita yang berjudul Mari Bermain Rangku Alu ini? Apakah ada terlihat oleh anak-anak Ibu pemaksaan kehendak dalam permainan tersebut? Ataukah mereka selalu terlihat damai saja ketika bermain? Nah, bagaimana cara mereka menengahi perbedaan pendapat yang terjadi antara Siti dan Edo? Anak-anak Ibu, silakan ingat-ingat kembali ceritanya dan temukanlah jawabannya. Anak-anak Ibu, siapakah di antara kalian yang pernah mengalami kejadian seperti Siti dan Edo saat bermain? Ada? Apakah kalian akhirnya bertengkar? Atau ada yang saling diam-diaman? Anak-anak Ibu, dalam bermain kita harusnya saling menghargai antara sesama teman. Kita jangan memaksakan kehendak kita apabila teman kita tidak menyetujuinya.
Kalau kita tetap memaksakan kehendak kita, tentu teman tersebut tidak senang dengan kita dan akhirnya akan terjadi pertengkaran. Nah, tugas kita pada pembelajaran hari ini adalah, simak baik-baik ya anak-anak, mana tugasnya? Yang pertama, tugasnya adalah bacalah dengan teliti bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang Proklamasi, kemudian temukan fakta pentingnya dan buatlah fakta penting tersebut ke dalam peta pikiran. Ini yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang peta pikiran tadi. Nah, silakan anak-anak Ibu buat berdasarkan teks bacaan yang berjudul Peristiwa Menjelang Proklamasi. Kemudian tugas anak-anak Ibu kedua adalah tuliskanlah 2 manfaat hidup rukun dalam berteman sesuai dengan cerita Ayo Bermain Rangku Alu. Nah, anak-anak Ibu, selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu dan lebih menghargai lagi temannya dalam bermain. Nah, semoga sikap-sikap baik itu tertanam semuanya di dalam diri anak-anak Ibu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.